زكريا يحيى بن الشرف النووي الدمشقي وصوله وفروعه يعيد علينا من بركاتهم وأسرار وعلومهم كرامتهم وسلامتهم في الدين والدنيا والآخرة بالسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا فتاه يا عليم. Jami'ul hadirin wal hadirat, para bapak ibu jamaah salat fardul maghrib di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia. Berikut pemirsa TV Dakwah Islamic Center dan Radio Dakwah, pula media lainnya seperti Instagram Habib Muhammad Al-Atas dan YouTube bin Muhdar TV, yang menyimak, yang menyaksikan semuanya dimanapun berada, semoga mendapatkan balasan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda, serta semoga malam hari ini hingga berikutnya kita mendapatkan curahan rahmat serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut keluarga kita masing-masing serta khususnya anak cucu kita insyaallah. Kembali kita akan meneruskan kajian kita, lanjutan daripada kajian pekan yang lalu yang masih membahas sekitar amaliyah, perbuatan, ucapan yang dianjurkan untuk dilakukan di dalam masjid. Masih ingat kemarin bahwasanya ketika di dalam masjid kita dianjurkan ya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah hukumnya. Ya, kemudian bertasbih, ya, saya ulang lagi, kemudian bertahlil, kemudian bertahmid, kemudian bertakbir. Yustahab al-iktar fih, maka disunnahkan untuk memperbanyak itu semuanya ketika fihi, berada di dalam masjid. Wa ghairuha minal adhkar, dan selainnya daripada zikir-zikir yang tidak disebutkan di sini. Wa yustahabbul iktsar min qiraatil Quran, juga di minggu yang lalu kita bahas bahwasanya pula disunahkan untuk memperbanyak baca Al-Quran semasa kita berada di masjid. Wa minal mustahab fi qiraatu hadis Rasulullah, dan juga di antara yang sunnah membaca hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Wa ilmul fiqhi, ilmu fikih, ya. Qiraatu hadis Rasulullah wa ilmul fiqhi wa sairil ulum asy-syar'iyyah, dianjurkan untuk mengkaji, mempelajari semua ilmu syariat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber daripada baginda Rasul SAW. Semuanya dianjurkan dalam masjid itu. Qiraatu hadis Rasulullah wa ilmul fiqhi wa sairil ulum asy-syar'iyyah. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Hajj ayat 32, dan juga surah
An-Nur ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat surah Al-Hajj ayat 32. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya wa may yu'azzim, siapa yang yu'azzim, mengagungkan, memuliakan, mengistimewakan, mengedepankan sya'airallah, syiar-syiarnya Allah. Apa syiarnya Allah? Seperti yang disebutkan tadi di atas, baca Al-Quran, ya, zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Yang alhamdulillah anjuran-anjuran tersebut kita dapat melakukannya setiap malam di masjid kita tercinta, di masjid Islamic Center ini, Masjid Baitul Muttaqin. Ya. Di sisi lain juga di antara manfaat kita menghidupkan malam maghrib isya, ya, dengan beramal soleh itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, apa itu yang beramal saleh? Bentuknya apa? Salat, zikir, ya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, baca Al-Quran dan lain sebagainya disebutkan di atas tadi. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka aku Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang baik. Ini solusi buat kita yang ingin mencari kehidupan yang romantis, kehidupan yang selalu happy, kehidupan yang baik, kehidupan yang selalu dalam kebahagiaan. Jangan lepas daripada beramal soleh, jangan lepas daripada berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mereka orang yang hatinya tenang, hatinya bahagia, hatinya happy dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil, baca Al-Quran, salat, dijaga terus, maka itu semuanya akan menenangkan hati, ya, menyenangkan jiwa dengan sebab hal tersebut. Ya, ini pentingnya kita berzikir. Kenapa disunahkan zikir ketika dalam masjid? Karena akan memberikan ketentraman, akan memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan yang hakiki. Atau kedua, secara tidak langsung kita memang telah mengagungkan syiarnya Allah, telah mengagungkan, mengistimewakan, ya, syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syariatnya Allah? Ya, zikir tadi di atas, ya. Baik itu tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar. Ya. Atau tahlil, la ilaha illallah. Semuanya dibaca di sini. Ya, semuanya dibaca. Mulai dari salatnya juga zikir. Baca Al-Qur'an itu juga zikir. Ya. Kemudian, ya, tasbih, tahmid, tahlil, tambahnya lagi itu zikir. Aqimis sholata li dzikri. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah salat sebagai bentuk zikirnya kamu kepada saya. Zikir. Baca Al-Qur'an zikir juga. Inna nahnu nazzalna dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Az-dzikr, zikir. Zikir itu apa maksudnya? Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya aku yang telah menurunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu zikir. Jadi sholat, kalau orang menyatakan ayo kita zikir, zikir itu tidak harus kita mengucap tasbih, tahlil. Sholat itu juga maknanya zikir. Ayo kita baca Al-Quran, baca Al-Quran juga itu maknanya zikir, ya. Ayo kita bertasbih, zikir. Tahmid, zikir. Tahlil, zikir. Kemudian apalagi sholawat, zikir juga sholawat. Ya, sholawat itu karena, ya, sebelum kita menyebut nama Rasulullah itu menyebut Allah terlebih dahulu. Zikrullah juga itu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kan ingat Allah, menyebut nama Allah, Zat yang Maha Mulia. Disebut terus ketika kita bersolawat. Solawat itu zikir juga.
Istighfar, zikir juga. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Sebut lagi nama Allah di situ, zikir lagi, namanya zikir. Semua amalan tersebut yang membawa kebahagiaan hidup kita. Artinya disempatkanlah, meskipun tidak full 24 jam diisi dengan hal tersebut, paling tidak ada fase-fasenya, ada waktu-waktunya. Ya, fa idza faragta fansab. Selesai sembahyang, ada masih sisa waktu untuk berzikir, berzikir. Kata Allah, fa idza faragta, apabila sudah selesai salat, fansab, maka susun ya barisan kalian rapat-rapat untuk berzikir berikutnya. Ya, zikir apa? Zikir baca ayat kursi, kemudian tahlil, tahmid, tasbih. Masya Allah. Itu semuanya mustahab. Itu semuanya syiar syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita dapat mengistimewakannya, mengagungkannya, memuliakannya akan bacaan-bacaan di atas tadi, fa innaha min taqwal qulub, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu semuanya lah yang bisa memberikan kekuatan hati untuk cinta kepada Allah. Ya. Karena at-taqwa hahuna, kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati kita. Kalau hati kita sudah takwa, itu diyakinkan 1000% anggota tubuh kita akan menjadi takwa. Karena memang penggeraknya adalah hati, mesinnya adalah hati, remote-nya adalah hati. Kalau sudah remote-nya yang mengatur, organ semuanya yang kita miliki dalam tubuh kita itu akan tunduk semuanya. Makanya hati dulu ditundukkan kepada Allah, maka semuanya akan tunduk, tangan, mata, kaki dan lain sebagainya. Ya, jadi memang penggeraknya hati. Kata hati lihat, ya. Kata hati berjalan, berjalan. Kata hati berucap, berucap. Kata hati pegang, pegang. Semuanya ikut apa yang disampaikan oleh hati. Tundukkan hati kita kepada Allah, maka hati akan memerintahkan kepada anggotanya untuk supaya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah akan berikan kekuatan. Ya, hatinya itu terus akan meningkat nilai-nilai takwanya kepada Allah manakala dia dapat beramal soleh tadi, bacaan-bacaan yang di atas. Ya. Fa innaha min taqwal qulub. Di dunianya bahagia, di akhiratnya. Ya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat nanti dia akan lebih baik lagi, lebih bahagia lagi, lebih senang lagi daripada di dunia. Cerminan bahagia di dunia itu, ya, kita bisa merasakan bahagia di dunia, dan tidak ada kebahagiaan yang hakiki didapatkan oleh manusia selain daripada ibadah kepada Allah. Selain daripada itu semuanya adalah istilahi. Kenikmatan sesaat, makan kenikmatan sesaat, dunia kenikmatan sesaat, mau ke mall sana nikmatnya sesaat, makan bakso nikmatnya sesaat. Ya, enggak dibawa ke akhirat nikmatnya. Makan bakso saking enaknya sampai kebawa ke akhirat, kan enggak ada begitu. Nah, naik mobil saking enaknya, naik mobil Alphard, ya kan dunia tuh, bawa ke akhirat nggak ada. Ya, bawa ke akhirat sana. Naik kapal pesiar mahal, 1 bulan sampai 70 juta seumpama, 100 juta, 110 juta, serba ada fasilitas enak, ya sampai di situ aja, nggak bisa dibawa ke akhirat. Ya, tapi ibadah kepada Allah, nikmat sujud, nikmatnya kita berzikir, nikmatnya kita ruku, nikmatnya kita qiyam, nikmatnya berdoa, nikmatnya munajat, nikmatnya muhasabah, itu akan sampai dibawa ke akhirat. Tuh, sampai ke akhirat dibawa ke sana. Itu nikmatnya. Makanya wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kamu nikmat dalam melaksanakan salat, kenikmatan salat kamu itu akan kamu bawa sampai di akhirat. Zikir, kenikmatannya akan kamu bawa sampai di akhirat. Tasbih, kenikmatannya akan kamu bawa sampai di akhirat, dan di sana kamu akan lebih merasakan lebih nikmat lagi daripada dunia. Allahu akbar. Dalam ayat yang lain, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang telah memuliakan, mengagungkan kemuliaan Allah, hurumatillah, hurmah, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid Al-Haram, masjid yang mulia. Haram artinya tidak boleh berbuat masalah di situ. Haram. Masjidil Haram, masjid yang mulia. Maksudnya apa masjid yang mulia? Kamu tidak boleh berantem di situ. Kamu tidak boleh
berdusta di situ, kamu tidak boleh khianat di situ, kamu tidak boleh zalim di situ, kamu tidak boleh berbuat jahat di situ. Yang kamu harus lakukan ibadah kepada Allah, sholat, baca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya. Itu namanya memaknai Masjidil Haram. Sampai-sampai ya ada binatang sekalipun jangan kau bunuh, beri dia makan. Makanya kan sampai burung merpatinya saja banyak, nggak ada berani orang membunuh, sekalipun lunak bisa dijapai. Ya, nggak ada yang berani membunuh. Ya, apa menyembelih, ya, atau diambil 3 dibawa ke hotel, dimasak di hotel, dibikin sate, ya, dibikin sop burungnya, nggak ada yang berani itu. Ya, wah sampai banyak beribu burungnya, nggak ada yang berani macam-macam. Selagi itu burung berada di tanah suci haram. Seperti mana orang itu memuliakan tanahnya, mengagungkan tanahnya, maka juga mengagungkan bangunan-bangunan yang ada di sana. Mengagungkan juga ya binatang-binatang yang ada di sana, termasuk merpati itu nggak berani. Ya, bahkan kalau ada semut, ya bukannya dimati malah dipindahkan. Ada nyamuk bukannya dimatikan seperti ini kayak kita. Ya, tapi tidak, malah dibangunkan dia, diingatkan, ayo terbang. Nah, saking apa itu? Saking ya kita mengistimewakannya tanah haram tersebut. Ini Masjidil Haram juga ini. Masjidil Haram Baitul Muttaqin. Ya, boleh enggak begitu tuh? Masjidil Haram Baitul Muttaqin. Ya, boleh saja. Masjidil Haram Baitul Muttaqin. Asal masjid yang mulia. Harama yuharrimu, ya, hormatan. Ya, ini artinya masjid yang dihormati, terhormat. Gitu. Masjid yang mulia. Tidak boleh di sini kita berbuat jahat. Ya berbicara masalah dunia yang negatif itu tidak boleh. Kecuali yang positif apa berbicara masalah dunia, tapi yang negatif. Ya, yang membawa kelalaian. Ya, itu tidak boleh. Ya, bagus, bolehnya apa? Ya, bolehnya dalam masjid ini baca Quran, berzikir, sholawat, tasbih, sholat, dan lain sebagainya. Itu sih yang diperbolehkan. Ya, karena ini masjid haram, masjid mulia. Kita harus memuliakannya masjid. Kita yang memuliakannya, kita dapat kemuliaan juga. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Apabila kita memuliakan syariat-syariatnya Allah, ini kan syariatnya Allah ini masjid. Ya. Tempat yang paling mulia, khairul biqa ilallah masajiduha, ujar Nabi. Tempat yang paling baik, ya, tempat yang paling bagus, tempat yang paling istimewa di mata Allah. Ya, bukan di mata manusia. Di mata manusia mungkin bisa salah. Ya, salah penilaian. Ya, mungkin big mall lebih bagus ya. Nah, secara kasat mata zahir gitu kan orang menilainya, oh big mall keren. Ya, masjid Islamik nggak ada apa-apanya, kosongan aja. Di sana banyak macam-macamnya. Keren sana, bagus sana, lebih bagus sana. Ya, padahal bagi Allah ini yang lebih baik. Ya, khairul biqa, tempat yang paling baik ilallah, bagi Allah, masajiduha, masjidnya. Masjidnya, tempat yang paling baik. Masya Allah, luar biasa. Karena apa? Karena innama buniyatil masajidu lima buniyat lahu. Masjid itu dibangun untuk apa? Untuk diniatkan untuk apa? Untuk ibadah, untuk sholat. Enggak ada masjid dibangun untuk apa? Untuk jual beli baju, enggak ada. Ya, lima buniyat lahu, pasti masjid diniatkan untuk ibadah, untuk takwa. Makanya la masjidu ussisa ala taqwa. Masjid itu dibangun untuk takwa, untuk mengangkat nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperkuat dan mempertangguh keimanan seseorang, datanglah ke masjid ini. Kok bisa begitu, Bib? Iyalah, kata Imam Syafi'i, ya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa kuat, mantap, tangguh, bisa juga kayak kerupuk. Ya, lembek. Bagaimana caranya mengetahui iman itu kok bisa lembek, ya, bisa mengerucut, bisa lemah dan juga bisa kuat. Ya. Ya, kata Imam Syafi'i, ya, tazidul iman bi ta'ah. Iman itu bisa menjadi tambah kuat, tambah tangguh dengan taat kepada Allah, dengan sholat, dengan baca Al-Quran, dengan berzikir. Ya,
wa tanqusu bil ma'siyah, dan iman itu akan menjadi berkurang kekuatannya, berkurang ketangguhannya, ya, menjadi lemah disebabkan apa? Bil ma'siyati, dengan maksiat kepada Allah. Kayaknya orang kalau sudah berbuat maksiat sekali, hendak 2 kali, sudah 2 kali, hendak 3 kali, terus seterusnya. Nafsunya tambah kuat, imannya tambah lemah. Tapi kalau sudah orang merasakan nikmat sholat malam nikmat, baca Quran nikmat, wah luar, sholat 5 waktu berjamaah nikmat luar biasa, hendak lagi, berarti tambah tangguh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Arabi alladhi bala fil masjid. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Arab. Arab itu ada orang kampung, ya, orang kampung. Namanya orang kampung ini kan kadang sembarangan. Kada tahu dia etika, orang dusun, kampung, di kampung dusun lagi. Ya kada tahu dia etika, jadi biasa-biasa aja dia, kadang kencing di masjid, biasa. Ya, ada adabnya, ada etikanya. Ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada orang Arab, orang kampung tuh, orang-orang dari dusun datang, ya, ke Masjid Nabawi. Tiba-tiba bala fil masjid, kencing di dalam masjid. Aduh, hai. Mungkin nggak tahu toiletnya di mana kan? Nggak tahu di toiletnya mana, asal kencing aja sudah. Enak nih di sini nih, kayaknya aman nih. Ya, kencing dia. Oh, ribut sahabat. Hei, apa ini? Kamu ini kencing. Waduh, marah para sahabat semuanya. Ada yang mau mengusirnya, ada yang memukulnya, ada yang memarahinya. Disaksikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Tapi Rasulullah menyetopnya. Jangan kalian melakukan anarkis. Mereka tidak tahu. Ya. Perlu diberitahu karena tidak tahu. Lain kalau seperti kalian sudah tahu kencing di masjid. Ya, itu penghinaan, pelecehan. Sudah tahu hukumnya. Ya, sehari-hari sama ustadz, sehari-hari sama guru, sering mendengarkan tausiah, sering mendapatkan ilmu, tahu yang hak, yang batil, yang boleh, yang tidak boleh, masih tetap aja dilakukan. Wah, ini pelecehan. Udah dikasih tahu kita memuliakan syiarnya, syariatnya Allah, masjidnya Allah. Ya, yang baca Al-Quran kita hormati, yang berzikir kita hormati, yang sholat kita muliakan, karena itu adalah syiarnya Allah, syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada satu orang datang ke masjid, masjidnya dikencingi. Ya, kalaunya orang yang sudah mengerti, ya ini wah pengkhianatan ini, atau penghinaan, atau pelecehan. Tapi karena ini orang kampung, orang dusun, nggak ngerti, ketika sahabatmu pada marah ini dijaga oleh Rasul. Jangan, stop, jangan marah kalian. Ya. Rasulullah dengan lembut, ya, menyampaikan pesan kepada dia, ke si Arabi tadi. Ya fulan, kata Rasulullah, inna hadhihi al-masajid la tasluh li syai' min hadzal bawl walal qadar, innama hiya li dzikrillah ta'ala was salah wa qiraatil Quran. Ajib, lembut ya Rasulullah. Sini nak, sini. Ya. Tahu enggak kamu ini masjid? Ya. Kata Rasulullah, masjid ini, ya, tidak pantas untuk dikotori. Masjid ini tidak boleh dikencingi. Ya, tidak boleh buang kotoran di sini. Karena memang masjid ini tempatnya untuk berzikir, tempat untuk melaksanakan sholat, tempat untuk baca Al-Quran. Itu masjid fungsi, bukan untuk, ya, buang kotoran, buang sampah, buang air kecil, tak boleh. Nah, luar biasa kan? Ya, subhanallah. Ya, orang tadi itu akhirnya mengerti. Ya, mengerti. Tapi kalau langsung dimarahin, apalagi ditampar, bisa nampar balik dia. Ya, dimarahin, marah balik. Saya ini nggak tahu. Oh, ya, kamu yang tahu, kenapa ngasih tahu? Berkelahi dia sudah. Tapi Rasulullah tidak sih. Ya kan. Ini masjid. Ya, tidak pantas buang kotoran di masjid. Masjid ini mulia. Masjid ini agung. Di sini tidak boleh melakukan sesuatu sekehendak kita selain daripada sholat, ibadah,
zikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid, subhanallah. Jadi sadar orang tadi itu. Ya. Masya Allah. Ada satu orang buta. Ya. Orang buta ini pengen kencing. Ada satu sahabat Nabi, ya, namanya Nuaiman. Ya, Nuaiman ini suka bikin ulah dia. Ya, Nuaiman. Ya. Jadi Nuaiman ini pernah ngerjain orang yang buta. Jadi orang yang buta. Begitu dia pengen kencing, yang buta tadi cari-cari, dia pakai tongkatnya begini, cari-cari toilet atau tempat yang tersembunyi, karena dia nggak bisa melihat, mungkin ada bangunan atau ada tiang gini begini, ada tiang, bisa kencing di situ, tiangnya atau bangunan bisa jadi penutup begini. Ada temu Aiman, Pak, mau kemana? Oh, alhamdulillah, kata si orang buta, ada orang, ya, bisa nolongin saya nih. Siapa? Apa yang perlu ditolongin, Pak? Ya, baik, saya ini pengen kencing, pengen buang air kecil. Bisa antarkan saya enggak? Oh, bisa, Pak. Bisa. Ayo ikut saya. Dibawa sama Nuaiman. Wah, ikut saya, Pak, ya. Waduh, Masya Allah, Dek, terima kasih banyak. Saya doakan bahasa kita, ya, sampean panjang umur, sehat walafiat, berkah, sudah nolong orang, insya Allah ditolong lagi lah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, ayo terus ikutin saya ya, sampai akhirnya ke masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi. Dibawa di dalam masjid. Ini toiletnya di sini. Namanya orang buta kan nggak tahu. Toiletnya di sini, Bapak. Kencing aja di sini ya. Aman, nggak ada orang. Ya, sudah di dalam tuh, Bapak. Beres pokoknya. Padahal dikerjain sama Aiman itu. Aman ya? Aman. Saya tinggal, Pak, ya. Taib, ya. Nggak apa-apa, saya tinggal aja. Terima kasih, anak muda. Ya, Pak, beres, Pak. Buka gamisnya, buka sarungnya, keluarkan, kemudian kencing di situ. Di sekitarnya, di dalam ada banyak para sahabat. Woi, kencing sembarangan, bahasa gitu. Kencing sembarangan. Didatanginya, apa ikam ini? Bekamnya sembarangan. Ini masjid, bukannya toilet. Astagfirullah, kata si orang buta tadi. Astagfirullah, bujuran kah ini? Bukan toilet. Astagfirullah, ini Masjid Nabawi, Pak. La haula wala quwata. Langsung, ya, merapihkan sarungnya, gamisnya, bertobat. Ya Allah, minta maaf ya Allah. Memang yang bawa bapak siapa ke sini? Ada anak muda tadi bantuin saya. Katanya ini toilet, makanya saya bebas buka aurat, bebas saya kencing. Katanya ini toilet, katanya ini jamban. Sahabat tahu nih, ini pasti Nuaiman. Ini Nuaiman, kerjaannya Nuaiman ini. Ya Allahu Akbar. Ya sudah, Pak. Ya, waduh, kata si bapak, saya berdosa saya kepada Rasulullah, berdosa saya sama Allah. Ya. Siapa tadi anak muda itu, kira-kira kalian tahu nggak? Iya, Pak, itu Nuaiman, Pak. Allahu Akbar. Kata dia pakai tongkatnya, saya bersumpahlah di hadapan kalian, kalau sampai ketemu dengan orang itu, saya akan pukul kepalanya pakai tongkat ini. Iya Pak. Sudah Bapak keluar aja, keluar cari-cari jalan ya. Beberapa waktu kemudian ketemu lagi dengan si Nuaiman. Ketemu lagi di tengah jalan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Siapa nih? Kenapa, Pak? Ada yang dibantu? Saya ini, tolong kasih tahu sama saya, di mana Nuaiman?
Kenapa Pak? Pokoknya kasih tahu sama saya di mana dia. Kalau sampean tahu di mana Nuaiman, ya, dan tolong beritahu kepada saya akan berterima kasih kepada Anda. Memang ada masalah apa Pak? Wah, itu ngerjain saya. Kemarin saya mau kencing buang air kecil, ya, pura-pura dia bantu saya. Tahu-tahunya bukan dibawa ke Jamban, malah dibawa ke Masjid Nabawi, ke Masjidnya Rasulullah. Malu saya. Mana banyak sahabat di situ. Saya diteriakin. Dikira saya dengan keinginan saya kencing di situ, padahal itu kerjaannya Nuaiman. Allahu Akbar. Saya berjanji kalau ketemu si Nuaiman itu saya akan pukul kepalanya pakai tongkat saya ini. Oh, Bapak cari Nuaiman. Kebetulan saya kenal Pak. Saya kenal siapa itu Nuaiman. Betulan? Iya. Wah, kata Nuaiman, gua kerjain lagi. Dikerjain lagi dia. Seorang buta dia dikerjain lagi. Bapak mau ketemu Nuaiman? Iya, betulan. Berani mukul kepalanya dia? Siapa takut kata. Saya akan pukul kepalanya. Kurang ajar itu, ngerjain saya. Oh iya, saya akan bantu Bapak, tenang aja. Saya akan bawa Bapak ke Nuaiman. Siap? Iya ya, antarkan saya sekarang juga deh. Baik. Dibawa lagi. Dibawa kemana? Ke masjid lagi. Dibawa ke Masjid Nabawi lagi. Sampai ke dalam masjid, si orang buta tadi dibawa sama Nuaiman. Kata Nuaiman, Pak, Nuaiman lagi sholat Pak. Di mana katanya? Bapak jangan pakai ngomong keras-keras, nanti ketahuan dia bisa kabur. Diam-diam aja Bapak. Pokoknya Bapak jangan ngomong dekat, langsung pukul kepalanya Pak ya. Pak, selesai. Dia lagi sholat itu. Iya. Jauh nggak dari sini, dekat. Bapak melangkah 1, 2, 3, 4, 5 kali langkah. 5 kali berdiri Bapak, maju Bapak, lurus aja lurus ya. Ingat pesan saya Pak. Saya nggak berani nganterin Bapak ke sana. Takut dia nanti tahu kalau saya bawa Bapak ke sana. Bapak sendirian aja dari belakang. Baik, kata dia. Lurus saya, ya lurus saya. Pak lurus aja 5 langkah ke depan. Itu orangnya lagi sholat Pak. Pukul aja pakai tongkat Pak dari belakang Pak. Siap. 1, 2, 3 sampai 5. Dia angkat tongkatnya, dipukul tuh aja si Nuaiman tuh. Kurang ajar kamu Nuaiman. Bung, dipukul ya. Yang dipukul bukan kepala Nuaiman, kepala Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kepala Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Allahu Akbar. Begitu pas mukul kepala Sayyidina Abu Bakar Siddiq, terasa kencang tuh. Sahabat yang lain di sekitarnya pada bangkit semuanya. Astagfirullahaladzim. Ada orang yang ingin membunuh Abu Bakar Siddiq, ditangkapnya orang buta tadi itu. Kamu mau coba-coba bunuh Abu Bakar Siddiq? Ini khalifah. Hah? Yang saya pukul ini khalifah Abu Bakar Siddiq? Iya. Siapa kamu ini? Kenapa kamu ini? Kemarin kamu sudah berani kencing di sini. Sekarang kamu mukul sahabat, mukul Abu Bakar Siddiq khalifah. Wah, kamu ini kurang ajar. Astagfirullahaladzim. Itu bukan kemauan saya mukul Abu Bakar Siddiq. Saya tidak bertujuan mukul beliau. Saya ingin mukul Nuaiman. Katanya orangnya lagi sholat. Pak, yang bawa bapak itu Nuaiman. Sini. Oh, Akbar. Saudara, saya nggak mau urusan lagi dengan yang namanya Nuaiman. Dikerjain terus. La haula wala quwata, itu Nuaiman. Ya, di zaman Rasul. Tapi Rasulullah senang. Sekalipun demikian Rasulullah itu senang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun pernah dikerjain sama Nuaiman itu. Ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq izin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau ke negeri Syam, bawa barang dagangan yang mau jualan. Baik, kata Rasulullah. Izin. Ya, saya izinkan. Sama siapa, kata Rasulullah? Ada ini pembantu saya bagian jualan di sana. Dan insya Allah nanti membawa Nuaiman. Rasulullah senyum. Rasulullah bujuran nanti membawa Nuaiman itu.
Ya buat ngehibur lah ya Rasulullah. Ya sudah, kalau buat hiburan tidak apa-apa, itu bawa aja tuh Nuaiman tuh. Iya baik. Dia sampai jualan sehari dua, Masya Allah berjalan. Hari ketiga, nih kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nanti kamu bagian jaga makanan di sini. Ya, yang lainnya anak buahnya Sayyidina Abu Bakar masing-masing dikasih tugas untuk ini. Kata Nuaiman, ya Abu Bakar, tugas saya apa nih? Tugas kamu nggak ada, kamu bebas kemana aja. Nggak ada tugas kamu, bebas kamu bisa keliling-keliling. Ayat sudah, baik kalau begitu, nggak dikasih tugas. Ya sudah, tidak lama kemudian siang dia keliling-keliling, pas siang datang, pas menghampiri orang yang bagian jaga makanan, Bang, itu makanannya ada sisa, masih ada sisa Nuaiman, bagi saya dah, saya lapar nih, belum makan, keliling-keliling pasar tadi, lapar, bisa nggak dibagi itu makanannya? Waduh, saya harus amanah, izin dulu dengan Sayyidina Abu Bakar. Waduh, Abu Bakar lagi nggak ada, udah izinkan aja dah, saya mengambil beberapa potong makanan. Nggak bisa Nuaiman, ya, nggak bisa, betul nggak bisa. Kamu siap nanggung resikonya? Loh, pokoknya saya jalankan ini amanat dari Abu Bakar. Kalau tidak ada izin untuk diberikan kepada siapapun termasuk Nuaiman, saya nggak bakal memberinya. Oke, kalau begitu, kamu nggak ngasih saya akan, kamu harus tahu akibatnya. Terserah, kata. Datang ke pasar, pergi ke pasar Nuaiman. Ke pasar orang yang jual beli budak. Ditanya, Pak, budak yang model kayak begini yang kurus berapa duit? Sekian. Kalau yang gemuk nih sekian. Kalau yang sedang lama kada kurus kada ini kira-kira berapa duit, Bang? Oh, ini sekian. Oh, lumayan juga harganya ya. Bang, saya ini punya budak satu, cuman agak sedikit nakal. Dia kalau ditangkap suka berontak dia. Kalau ditangkap langsung tuh, ini budak, dia nggak ngaku budak tuh, nggak bakal mau. Ini orangnya keker, kuat, ya. Wah, kalau dibanding yang ini nih, punya saya lebih hebat. Saya jual murah aja tuh, ya, 50 dirham aja dah. Bapak kan jual 100, ada yang 100, ada yang 120. Saya cuman 50 dirham aja. Ah, betulan nih? Betul. Kalau nggak percaya jangan bayar dulu. Bapak lihat dulu budaknya. Dari jauh dilihatkan tuh, yang lagi jualan wadai itu budak saya, Pak. Tangkap aja nggak apa-apa. Ya, Bapak tangkap aja. Nanti dia akan teriak-teriak tuh, saya bukan budak, saya bukan budak. Memang begitu dia gayanya. Udah pokoknya nggak usah Bapak hiraukan, bawa aja sudah, borgol, selesai. Akhirnya, baik, bisa bayar langsung, bayar cash, ya. Juallah, nukar, selesai, ijab kabul. Datang orang tadi langsung menangkap. Terus, ada apa nih? Kamu budak, kamu sudah saya beli. Saya bukan budak. Udah banyak ngomong kamu, bos kamu sudah ngomong begitu katanya. Saya bukan budak, saya nggak percaya. Kamu saya sudah dikasih tahu sama bos kamu. Pasti kalau kamu saya tangkap, bilangnya saya bukan budak. Tetap diikat, diborgol, dibawa, dikerangkeng, dimasukin ke tempat-tempat perjualan budak-budak. Wah, ini bakal dapat untung banyak saya ini, keker, bagus orangnya. Datang Abu Bakar nih cari-cari, ya, yang membantu beliau berjualan, si fulan ada. Ini yang jual makanan kemana orangnya? Gak ada, saya ngelihat yang lain datang tanya, teman saya Nuaiman, sini Nuaiman. Baik, Abu Bakar, ada apa nih? Ini yang jual makanan mana nih? Kok nggak ada kelihatan? Nggak ada memang Abu Bakar. Kau tahu? Tahu. Kemana? Saya jual. Loh, kok dijual? Iya, saya jual. Kemana? Ke pasar sana. Kamu jual berapa? 50. 50 dirham. Loh, kenapa kamu jual? Saya datang tadi ke sini, saya minta makan, saya lapar. Saya maksa-maksa minta makan. Kata saya, kamu bilang nanti saya Abu Bakar. Dia nggak mau, katanya nggak ada izin dari Sayyidina Abu Bakar. Ya sudah, kata saya, kamu tanggung resikonya ya. Udah, saya jual aja dia ke pasar. Duitnya saya pakai makan di pasar. Duitnya dipakai makan sama si Nuaiman. Loh, jadi duitnya dipakai makan, terus selebihnya kamu buat apa? Selebihnya dibawa kresek. Ini saya bawa oleh-oleh buat Rasulullah. Buat Rasulullah.
Ini oleh-oleh Rasulullah seneng nih, kayak begini ya, begini. Dibawa oleh-oleh banyak buat Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Di mana kamu jual budaknya? Datangin. Ayo, dia kasih tahu tuh. Tuh, saya jual. Itu orang gitu. Di kerangkeng. Budak dijual. La haula wala quwata. Ini Nuaiman di zaman Rasulullah sampai di zaman sahabat. Nah, akhirnya dipanggil orang yang jual budak ini. Pak, mohon maaf, ini bukan budak. Loh, nggak bisa, ini saya sudah dapat beli. Ya, sabar dulu. Ini pegawai saya. Ini sahabat saya yang menjual budak saya ini. Bukan budak ini. Bapak tadi beli berapa? Ya 50 saya beli tadi. Bapak mau berapa saya bayar. Sudah kalau begitu nggak apa-apa. Saya ganti aja 50 sudah nggak apa-apa. Ganti 50 sama saya bakar keluarkan. Aduh, ngajar. Katanya aku jadi budak sebentar. La ilaha itu Nuaiman, subhanallah. Tapi walaupun bagaimana membuat hati Rasulullah senang, membuat Rasulullah tersenyum, sehingga Nuaiman ini luar biasa disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ini cerita sambungan daripada ketika ada orang Arabi datang ke masjid, kencing buang air kecil dalam masjid. Ya, sama Rasulullah SAW nggak dimarahin karena dia orang Arabi, orang dusun, nggak ngerti, diberitahu. Artinya seperti itulah. Ya, ketika kita ada melihat sesuatu yang ya tidak mungkin tidak baik, tidak elok, jangan langsung kita hakim. Kita kasih tahu dulu. Kalau sudah dikasih tahu dia betul-betul meninggalkan perbuatan itu, memang faktornya dia tidak tahu. Sudah diberitahu masih melakukan itu, berarti memang itu ada unsur ada unsur kesengajaan seperti itu. Itu lain lagi hukumnya. Kalau memang kita baru pertama melihat seseorang pacaran semuanya di masjid, jangan langsung dihakimi, dipukuli. Kamu ini nggak ngerti, tahu ini masjid, pacaran sini, pukul sampai akhirnya bonyok orang itu. Bermasalah. Akhirnya orang nggak mengenal masjid, jauh dari masjid. Kasih tahu dulu. Kamu tahu nggak? Kamu melakukan apa? Iya bang, saya pacaran bang. Ini apa? Iya tahu bang, saya masjid. Kamu tahu nggak? Boleh nggak pacaran di masjid? Ya mungkin ini kan bukan di dalam masjid bang, di luar masjid mungkin boleh-boleh aja bang. Nah, saya kasih tahu. Tapi hukumnya begini. Pas dikasih tahu hukumnya, sehari dua sampai seterusnya nggak datang lagi, berarti memang faktornya dia nggak tahu. Udah dikasih tahu, besoknya datang di sana ujung sana. Besoknya lagi ketahuan situ, pindah lagi ke sana. Itu lain lagi tuh biasanya. Nantang itu. Sudah dikasih tahu nggak mau menerima. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, untuk terus bisa memuliakan dan mengagungkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, ajarannya Rasulullah SAW, demi untuk diri kita menjadi mulia dan agung di mata Allah dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ilman nafi'a وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع دعاء يستجاب له نسألك علما لدني والمشرب صافي الهانية وهب يا غني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد بالأم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.